kegiatan modul 3.3 ini, aksi nyata yang saya terapkan adalah saya dan teman-teman sejawat saya menyusun sebuah program yang berpihak pada murid, yang mana program yang kami susun adalah program JBK, Jam Keluarga Belajar. Program JBK ini merupakan program kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di rumah pada malam hari. Program JBK ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan literasi yang ada di sekolah. Tapi ketika literasi dalam sekolah itu dilaksanakan secara kurikuler. Tujuan diadakan kegiatan Jam Keluarga Belajar ini adalah pertama meningkatkan literasi membaca murid. Yang kedua adalah meningkatkan hubungan baik antara orang tua dengan murid, antara orang tua dengan anaknya. Hal demikian itu dapat menambah semangat murid dalam berliterasi. Pada saat saya dan teman-teman sejawat saya menyusun program ini, kami selalu melibatkan murid dalam penyusunan program kegiatan ini. Karena kami ketahui bersama ada 3 hal yang harus diketahui ketika kita melibatkan murid. Yang pertama adalah kita harus selalu memperhatikan voice pada murid sendiri. Pada kegiatan voice ini, saya dan teman-teman sejawat saya memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya, memberikan pendapat atau diskusi. Kemudian pada choice, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih bagaimana yang menurut mereka yang dianggap baik ketika mereka belajar di rumah. Memberikan kesempatan murid untuk mencari cara atau waktu yang tepat untuk belajar. Kemudian dengan ownership, mengajak murid mengatur kelas atau mengatur waktu belajar bersama orang tua. Dengan kegiatan-kegiatan inilah, dengan program inilah, dengan voice inilah, sehingga saya selaku guru, calon anggota guru penggerak angkatan 6 dapat menambah ilmu, menambah wawasan melalui murid. Ternyata ketika murid kurang minat belajarnya, itu disebabkan dari beberapa hal. Salah satunya adalah kurangnya perhatian. Ini memang saya sengaja kesini untuk sosialisasikan pada orang tua murid dengan penyesuaian, karena program saya untuk mencerdaskan murid di rumah itu adalah mengadakan kegiatan belajar keluarga. Belajar keluarga itu artinya selama ini kan anak-anaknya kita suruh belajar di rumah. Kami guru tidak pernah mengadakan pendekatan dengan orang tua. Selama ini kan kita hanya suruh anak-anak besok kerjakan tugas, kamu periksa di sekolah. Padahal kami juga tidak laksanakan tugas kami. Bagaimana kegiatan parenting? Jadi kita ini ketemu dengan orang tua lah. Ya, kebetulan di sini kan saya fokuskan untuk belajar kelompok anak-anak. Jadi mohon kerjasamanya orang tua. Kalau seandainya bisa itu, misalnya anak-anaknya diberikan kesempatan cerita dulu besok itu pelajarannya kalian apa, misalnya kalau saya orang tuanya kakaknya lah pelajarannya apa ya, jadi ya silakan kalian belajar. Nah, kalau seandainya pun ada orang tua yang mau atau kakaknya mau berikan pertanyaan, asal tanya kalian ya, pelajaran kalian tentang apa ya, kira-kira pelajaran kalian tentang ini apa nanti kalian akan tanyakan. Jadi usahakan anak-anak kalian ya, kalian usahakan di sekolah itu bertanya ya, bertanya, saya ini tidak tahu. Kalau sudah ada dari rumah, kalau kita belajar. Tapi kalau tidak pernah belajar di rumah, kamu mau bertanya tentang apa? Nah, ini boleh kegiatan orang tua, anak-anak juga boleh.
tadi salah satunya lah. Kemudian ketika misalnya anak-anak di rumah belajar, kalau mereka bermain, sampaikan, boleh juga lapor hubungi kami ya. Nanti bisa kami dikasih mereka, Pak Guru, mereka ini bermain atau tugas apa kira-kira ya, kasihkan lagi supaya mereka bisa belajar lebih fokus. Kemudian kalau seandainya juga anaknya di rumah, ketika belajar rumah ada kendala-kendala, boleh hubungi kami, hubungi saya. Kebetulan ini program saya di 3 tahun penggerak, misalnya wana-wana, canda wana-wana, ketika kamari pelajaran anak-anak ajar begini, tiba-tiba jangan fokus, bermainlah apalah. Bagaimana cara? Karena harapan saya mereka ini adalah anak-anak kita semua. Selain bapak-bapak dan juga kami sebagai orang tua tidak memilih siapa mereka, tapi namanya kami berusaha, khususnya saya berusaha bagaimana saya lebih unggul dari teman-teman lain. Tidak memikirkan bahwa bicara di luar itu jangan kita libatkan pada murid, kasihan mereka. Jadi saya berusaha, dan mereka ini saya suruh mereka kalau saya terlambat datangi saya di rumah. Jadi saya itu kalau misalnya jam 8 ya, negaranya mereka datang jam setengah 8. Kalau saya hujan misalnya atau misalnya masih punya anak setengah 8, kalau sudah jam 7 lewat saya belum datang ke sekolah, ke rumah. Ada yang lainnya biasanya selalu beroperasi saya pakaian ya. Saya pakaian mereka dulu. Dan kemudian yang ini anak kalau di rumah jadi belajar itu jangan nanti disuruh orang tua ya. Kalau seandainya ada yang tidak tahu, boleh tanyakan, mama, bapak, boleh tidak kami cari di internet. Jadi materi ini semua ibu ada di internet. Tinggal caranya mengetiknya adalah seperti ini, misalnya materi kelas 5, besok tema berapa? Besok masuk tema baru ya. Belajar besok ini yang matematika ya, dan besok matematika. Jadi seharusnya belajarnya malam ini adalah matematika. Kalau Selasa kan matematika dengan tema 6, subtema 3, pembelajaran utama kan? Ya. Jadi itu. Jadi ketika misalnya besok apa yang kalian belajar nanti, ya malam ini itu yang kalian pelajari. Bukan ini misalnya kalian kan tema ya. Sementara besok pelajaran matematika. Jadi matematika dulu ya. Iya. Ingat. Jadi harus tahu supaya kemudian jadi misalnya kan lemah di matematika ya. Bertanya sama Yasin, bagaimana caranya kamu hitungnya cepat? Nah, bisa juga bertanya. Katanya mama bagaimana kalau cara hitung cepat? Tidak boleh. Yang namanya kita belajar itu boleh menggunakan alat terakhir apa saja. Jadi Kebi sukanya pakai batu ya. Membagi-bagi menggunakan batu tidak apa-apa kalau itu sudah bagi. Menggunakan lidi supaya lebih cepat boleh. Jadi yang paling utama adalah di rumah belajar dengan pantauan kamu. Ini kegiatan baru. Memang selama ini kan tidak pernah, tidak pernah. Tapi dulu akan selalu turun. Kalau ketika kapan lagi saya akan turun. Tapi saat turun tidak kesalahan seperti ini. Karena saya cek betul belajar. Kalau saya kesal memang kan pasti kalian belajar. Kalau mereka ini setiap kayaknya ini kalau ada pencet kelompok atau apa jadi mereka langsung nakal selalu di rumah. Iya, kalau kayak ini saya baru sebelumnya kemarin kan ada sempat juga kemarin, tapi pas luka kemarin itu malah saya jadikan salah satu laporan saya, bukti bahwa murid betul-betul menerima sekolah. Selama ini kan tidak, selama ini kan anak-anak lebih senang pulang, saya pulang saja, ya lupa pulang. Tapi itu tidak kemarin, pas saya ini tiba-tiba saya kaget juga datang pakai baju, dan saya berikan apresiasi. Ketika saya diwanci kemarin, saya memang presentasi dari kami ada murid saya ketika dia luka, tapi saya sudah angkat di orang tuanya. Demikian saya dia tidak sekolah lagi, tidak lagi Saya kira disuruh. tidak. Maksudnya, saya kira tuh habis buka baju ganti baju langsung ke sekolah disuruh begitu. Tidak, saya kesana kemarin begini. Kalau seandainya kamu pulang sekolah, kalau seandainya kamu bisa di sekolah, apalagi langsung saja kayak gitu. Tapi itu sebenarnya seharusnya seperti itu. Sekarang tapi ini kalau kita harus jadi lagi, ini rugi di sana.
menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan. Karena Apa yang kamu baca tadi, macam-macam reklam ya? Bisa kamu sebutkan macam-macam reklam ya? karena kemampuan Macam-macamnya bukan pengertiannya. sama. Karena bisa membaca tadi toh? Berbor. Iya. Lazim, Bab. Kamu apa yang pelajari? Apa? Bahaya? Ya, apa kira-kira bahaya jajanan yang setelah kamu baca tadi? Kira-kira jajanan apa yang berbahaya di sekolah kita ini? Yakinkan Indonesia maju. Oh, munisi buatan ya. Apa kira-kira di sini yang kamu lihat tadi di antara sekolah ini yang menurut kamu itu berbahaya? Menggunakan pemanis buatan. Iya, betul sekali. Itu seputar. Jadi kalian tahu ya, jajanan yang berbahaya itu seputar itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa mengakibatkan kanker tulang ya. Tuhan kita berbeda. Jadi ya harus begitu ya ketika ditanya, Lili kira-kira apa yang dibaca tadi? Hah? Ya, apa yang dibaca? Bukan sama dengan ayat kan? Kami membaca juga itu. Apa contohnya macam-macam reklam? Poster ya. Ya Lili ingat ini dilihat semua orang ini. Ini apa? Apa samanya? Apa yang visual? Macam-macam reklamnya apa contohnya? Yang dibutuhkan saat ini. Itulah ini bajumu suruh mama menjadikan kancing ya. Ya. Ini apa dibaca nak? Isolator dan konduktor. Apa isolator? Berarti kamu membacanya belum terlalu menyimak dengan bagus ya. Seharusnya isolator itu adalah bahan atau benda yang tidak baik dalam mengantarkan panas. Wah, DJ belajar apa tadi? Apa itu konduktor? Kamu apa yang kamu pelajari? Apa contoh isolator? Bukan contohnya. Apa kamu? Iya, kamu apa contoh konduktor? Kamu belum tahu bahasa ya? Belajar bahasa ya? Belum kita belum tahu. Mahasiswa yang luar biasa, ini seluruhnya harus menunjukkan perhatian dan seharusnya masuk di SPP, tapi karena tidak SPP kami mencoba untuk meneliti. Semoga bisa menjadi siswa yang
belajar kalau di rumah ya. Kalau disuruh guru menulis ya. Sekali dulu ya. Itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartina SPDSD. Saya sebagai teman sejawat mengucapkan terima kasih karena telah memberikan program pada siswa yang sangat berdampak, apalagi baru seminggu dilaksanakan program tersebut sudah kelihatan peningkatannya terhadap literasi siswa, serta dalam penyusunan program tersebut kami dilibatkan selaku guru, orang tua siswa, serta siswa sendiri, sehingga siswa diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Saya Hasra, saya murid kelas 5 SD Negeri Anilaro. Saya sangat senang dengan program JBK dan belajar keluarga, sehingga ketika saya belajar selalu ditemani orang tua saya. Saya sangat senang sekali. Saya Ibu Salmani, saya selaku orang tua murid. Saya sangat berterima kasih telah membuat program ini, karena jujur dengan program ini saya lebih terbuka wawasan kami sebagai orang tua bahwa pentingnya menemani anak-anak kami belajar saat di rumah.